Dilanjut perkara nomor 20. Putusan nomor 20. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar yang diwakili oleh Erlangga Hartarto dan Ludwig F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Memberi kuasa kepada Moh Satu Pali dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rudiandi dan kawan-kawan, selanjutnya dianggap telah diucapkan, disebut sebagai termohon. Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh Haji Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SHMH dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.10 dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan renvoi pemohon berkenaan dengan pokok permohonan, pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai bahwa renvoi yang dilakukan oleh kuasa hukum sebagaimana disebutkan di atas merupakan renvoi yang berkaitan dengan substansi permohonan, sehingga renvoi tersebut tidak akan dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebelum dilakukan renvoi. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam permohonannya, pemohon memohon pembatalan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 bertanggal 20 Maret tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh dalam pemilihan umum calon anggota legislatif DPRA daerah pemilihan Aceh 6 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, 1 sampai dengan 8 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Raya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti, surat tulisan dan seterusnya telah dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sementara itu terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta bukti-bukti surat tulisan dan saksi-saksi yang diajukan termohon, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang surat tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dari persandingan tersebut diperoleh fakta jumlah suara Partai Aceh dari persandingan tersebut adalah sebanyak 7.503 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan ini diraya kepada formulir C hasil salinan milik pemohon dan sebanyak 7.501 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan ini diraya kepada formulir C hasil milik termohon. 2. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu berupa lampiran formulir di hasil Kecamatan DPRA untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Raya. Dari persandingan tersebut didapat fakta bahwa jumlah suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.134 suara. Walaupun angka ini berbeda jumlahnya, suara Partai Aceh dari formulir di hasil kecamatan yang didalilkan oleh pemohon yaitu sebanyak 10.018 dan sebanyak 10.028 suara. Namun fakta ini tetap menunjukkan adanya perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh dari formulir C hasil salinan dan formulir D hasil kecamatan DPRA. 3. Bahwa telah
Terdapat perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Indiraya dari formulir C hasil salinan dan formulir D hasil kecamatan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara pada formulir D hasil kecamatan merupakan suara yang benar dan valid. Bahwa pemohon mendalilkan mengenai tidak adanya tidak lanjut dari keberatan terhadap hasil pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 3 sampai dengan angka 8 pada paragraf 3.12, bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang dianggap telah diucapkan, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bahwa terhadap dalil tersebut pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan, bahwa sementara itu terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait beserta bukti-bukti surat tulisan dan kesaksi-saksi yang diajukan oleh termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Mei tahun 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak, Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ada perbaikan yang dilakukan di tingkat kecamatan walaupun sudah ada kondisi mengenai dugaan adanya penambahan suara di 10 kecamatan. 2. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, maka terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif harus diputus paling lama dalam waktu 14 hari setelah temuan atau laporan diregistrasi. 3. Bahwa laporan yang dilakukan oleh Tengku Oktaranda dari Partai Golkar kepada Panwaslih Provinsi Aceh diterima pada tanggal 13 Maret tahun 2024 dan diregistrasi pada 15 Maret 2024. Kemudian terhadap laporan tersebut dikeluarkan putusan pada tanggal 21 Maret tahun 2024, di mana hal ini masih memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. 4. Bahwa walaupun putusan nomor 002 dan seterusnya dikeluarkan masih dalam tengah waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, namun putusan tersebut dikeluarkan setelah tanggal 18 Maret tahun 2024, sehingga tidak dimungkinkan untuk memerintahkan pelaksanaan perbaikan, sehingga amar putusan tersebut adalah menyatakan para terlapor terbukti bersalah. Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari formulir C hasil salinan dan formulir D hasil kecamatan di Kecamatan Indiraya sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.13.1 dan juga telah adanya tindak lanjut dari PPPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KEP Kabupaten Aceh Timur serta putusan Bawaslu Provinsi Aceh nomor 002 dan seterusnya yang menyatakan bahwa KEP Aceh, KEP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Perelak Barat, PPK Kecamatan Ranto Perelak, PPK Kecamatan Perak Timur, PPK Kecamatan Penaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayun, PPK Kecamatan Indiraya dan PPK Kecamatan Perelak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada formulir di hasil kecamatan, sehingga demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum calon anggota legislatif untuk DPRA di Dapil Aceh 6 serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Indiraya. Bahwa pertimbangan Mahkamah untuk Kecamatan Indiraya sebagaimana dijelaskan dalam subparagraf 3.13.2 dan juga pertimbangan Mahkamah yang berkaitan dengan tidak adanya tindak lanjut dari PPPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KEP Kabupaten Aceh Timur serta putusan Bawaslu Aceh nomor
002 dan seterusnya sebagaimana dijelaskan dalam subparagraf 3.13.3 mutandis berlaku terhadap dalil yang berkaitan dengan adanya perbedaan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh pada formulir C hasil salinan dengan formulir D hasil kecamatan di Kecamatan Biren Bayun, Kecamatan Perelak, Kecamatan Ranto Perelak, Kecamatan Perelak Timur, Kecamatan Perelak Barat, Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Penaron. Dengan demikian dalil pemohon akuo beralasan menurut hukum sehingga menurut mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk seluruh TPS di Kecamatan Biren Bayun, Kecamatan Perelak, Kecamatan Ranto Perelak, Kecamatan Perelak Timur, Kecamatan Perelak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Penaron sepanjang hasil perolehan suara anggota DPR Dapil Aceh 6. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon berkenaan dengan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan karenanya menurut mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Indiraya, Kecamatan Biren Bayun, Kecamatan Perelak, Kecamatan Ranto Perelak, Kecamatan Perelak Timur, Kecamatan Perelak Barat, Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Penaron sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana amar putusan mahkamah. Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak diucapkannya putusan mahkamah akuo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.17 menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Republik Indonesia dan seterusnya diucapkan. 3.18 dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagai berikut. 1. Kecamatan Idiraya, 2. Kecamatan Biren Bayun, 3. Kecamatan Perelak, 4 Kecamatan Ranto Perelak, 5 Kecamatan Perelak Timur, 6 Kecamatan Perelak Barat, 7 Kecamatan Simpang Jernih, 8 Kecamatan Penaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagaimana disebutkan amar pada angka 2 di atas. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Inkasu Komisi Independen Panitia Inkasu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan akuo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rizky Sabana Yulistia Putri, Nurdia Stefani Hikmah, Yunita Nurwulantari dan Sarvina Sabila sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 121.